dimanapun berada. Kita bertemu kembali dalam acara Kompas Talk, sebuah acara perbincangan yang diinisiasi oleh Harian Kompas. Kali ini Harian Kompas bekerja sama dengan pengurus Pusat Keluarga Alumni Gajah Mada atau yang biasa disebut Kagama. Diskusi kali ini bertema strategi ketenagakerjaan menghadapi bonus demografi dan perkembangan industri. Saya Andreas Marioto, wartawan Harian Kompas akan memandu acara ini sekitar 1 setengah jam ke depan. Bapak Ibu dan sahabat Kompas semuanya, seperti kita ketahui, pada tahun 2045 Indonesia akan berusia 100 tahun. Nah, kita berharap pada usia itu Indonesia akan menjadi negara maju. Ciri-ciri negara maju adalah pertama pendapatan per kapitanya tinggi, infrastruktur yang baik dan merata, kemudian kualitas penduduk yang baik, tingkat partisipasi angkatan kerja tinggi, pengangguran rendah, dan beberapa ciri kemajuan lainnya. Untuk menjadi sebuah negara yang maju, kita meyakini bahwa industrialisasi adalah salah satu jalan yang ditempuh agar berbagai indikator-indikator itu bisa diraih. Bapak, Ibu, dan sahabat Kompas semuanya, acara ini bisa diikuti melalui kanal Zoom. Bila Bapak Ibu sudah mendaftar, silakan masuk. Dan juga acara ini bisa diikuti di kanal YouTube @Harian Kompas. Kita bisa berinteraksi melalui dua kanal itu. Nah, terkait dengan ciri-ciri negara maju yang berbasis pada industri, adopsi teknologi adalah salah satu cara agar perkembangan itu bisa dipercepat. Nah, masalah yang muncul adalah seperti yang diberitakan belakangan ini, bahwa ada beberapa pekerjaan yang akan muncul, pekerjaan baru yang akan muncul, tapi pada saat yang bersamaan ada beberapa pekerjaan yang akan hilang atau musnah. Nah, untuk membahas lebih lanjut, nanti kita akan berdiskusi dengan sejumlah narasumber. Namun sebelumnya saya akan meminta Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Kagama, Bapak Ari Dwipayana, atau yang biasa kami panggil akrab Bli Ari. Kepada Bli Ari, ruang virtual saya serahkan sepenuhnya. Silakan Bli Ari untuk memberikan pengantar diskusi kita kali ini. Silakan, Bli. Terima kasih Mas Andreas Marioto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam kagama, salam sehat. Ini semakin lama semakin panjang salam kita ini. Ada salam kagama dan salam sehat. Pertama-tama saya ingin menyapa tamu kehormatan Harian Kompas dan Kagama pada siang hari ini. Yang saya hormati Ibu Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia. Matur nuwun Ibu sudah bisa hadir dalam kesempatan siang hari ini. Bapak Rektor Universitas Gajah Mada, Profesor Panut Mulyono. Selamat bergabung Prof. Salam sehat. Pimpinan redaksi Harian Kompas, mudah-mudahan hadir mendengarkan Mas Suta Dharma Saputra dan Bolo Kompas semuanya. Para narasumber, Ibu Mahatmi Parwitasari Soronto, Direktur Ketenagakerjaan Bappenas. Terima kasih Bapak Alisius Budi Santoso dari Apindo. Selamat bergabung Pak. Ibu Eli Rosita Silaban. Selamat siang Ibu Presiden KSBSI. Profesor Dr. Tajudin Nur Effendi, guru saya, mentor saya. Selamat bergabung Prof. Dan teman-teman pengurus pusat Kagama dan para sahabat Kagama dimanapun berada yang saya hormati. Hari ini Kagama, Universitas Gajah Mada dan Harian Kompas kembali menyelenggarakan webinar
dengan tema strategi ketenagakerjaan menghadapi bonus demografi dan perkembangan industri. Ini webinar yang kedua tahun ini, tetapi kalau kita hitung acara teras kita kerjasama antara Kompas dengan Kagama sudah berlangsung 35 kali, bahkan sudah melahirkan satu buku, ini Bapak Ibu sekalian, bukunya berjudul Dari Bulak Sumur untuk Indonesia. Ini kalau tertarik untuk membacanya silakan mendapatkan juga di toko buku Gramedia dan juga diterbitkan oleh Kompas. Hari ini kita berdiskusi tentang strategi ketenagakerjaan menghadapi bonus demografi dan perkembangan industri. Tema diskusinya memang ditarik dengan frame yang lebih luas, dengan lanskap yang lebih besar. Saya kira ini penting sekali Bapak Ibu sekalian, mengapa kita menarik dalam frame yang lebih besar. Pertama karena isu ketenagakerjaan ini bukan isu hari ini saja, melainkan isu masa depan kita, isu yang menentukan kelangsungan Indonesia. Kalau kita lihat Indonesia sebagai negara besar dengan jumlah penduduk sekarang ini keempat terbesar di dunia, jumlah penduduk tahun 2020 ini sudah dihitung oleh Kemendagri sekitar 268 juta, dan kita lihat nanti 10 tahun, 23 tahun dan 30 tahun ke depan tentu ini akan bergerak lagi. Tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Andreas Marioto bahwa tahun 2045 tepat Indonesia 1 abad Indonesia merdeka, kita sudah memiliki jumlah penduduk yang jauh lebih besar, mungkin sekitar 297 juta. Dan itu menyiratkan bahwa ada banyak tantangan yang harus kita hadapi, bahwa isu yang kita bicarakan hari ini adalah isu yang juga menyangkut masa depan Indonesia. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, isu ketenagakerjaan itu bukan isu sektoral saja, tetapi terkait dengan berbagai sektor yang lain. Saya menyebutkannya lintas sektor, multisektor, karena isu ketenagakerjaan itu sangat dekat dengan isu-isu yang berkaitan dengan sumber daya manusia, isu kesehatan, isu pendidikan, isu pelatihan, dan termasuk juga terkait dengan isu ekonomi dan industri, perkembangan industri, dan juga perkembangan pasar tenaga kerja. Oleh karena itu, perspektif kita dalam melihat isu ketenagakerjaan ini juga akan bersifat lintas sektor dan juga multisektor. Yang ketiga, isu ketenagakerjaan itu bukan hanya isu pekerja yang existing saat ini, karena isu tenaga kerjaan juga isu para pencari kerja, para pengangguran yang belum mendapatkan pekerjaan. Sehingga kalau kita membicarakan tentang isu tenaga kerjaan dan juga strategi ketenaga kerjaan, kita perlu melihat ini menjadi dalam perspektif yang lebih utuh, dari berbagai perspektif, baik itu perspektif pemerintah, dalam hal ini ada Bu Menaker, ada Bappenas, perspektif dunia usaha yang kemudian kita minta dari Apindo mendapatkan pandangan-pandangannya, perspektif pekerja dari KSBSI, dan juga mungkin juga dari antara kita atau di antara peserta webinar adalah juga sedang mencari kerja. Nah, kita akan mendapatkan juga perspektif pencari kerja. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di tengah dari berbagai persoalan yang ada, saya kira salah satu kata kunci yang kita ingin dapatkan dari pertemuan ini adalah kebutuhan kita bersama untuk melakukan reform besar-besaran terkait dengan pertama penyiapan tenaga kerja yang berkualitas. Saya kira ini merupakan satu jawaban terhadap persoalan yang kita hadapi hari ini. Misalnya kalau kita lihat dari data, sebagian besar tenaga kerja yang kita miliki itu adalah lulusan SD dan SMP. 40,51% dari tenaga kerja yang ada ini adalah lulusan SD. 17,75% itu lulusan SMP. Jadi kita juga berhadapan dengan persoalan yang terkait dengan kualitas tenaga kerja yang kita miliki. Dan kalau kita lihat angka pengangguran pun dari sisi pendidikan, kalau kita melihat data BPS sekarang ini
bulan Agustus 2020, pengangguran lulusan universitas sebanyak 981.000, kemudian pengangguran dari diploma itu 305.000, dari SMK. Nah, ini menjadi satu isu bersama kita karena jumlah pengangguran dari SMK ternyata cukup besar, 2,3 juta, dan pengangguran dari SLTA itu sekitar 2,6 juta, dan pengangguran dari SLTP 1,6 juta, dan pengangguran dari SD itu 1,4 juta, dan seterusnya. Jadi kita sebenarnya mempunyai masalah yang cukup serius mengenai bagaimana kita mendapatkan sumber daya manusia yang produktif dan berkualitas dengan kondisi di mana angkatan kerja kita sebagian besar juga lulusan SD dan SMP, dan juga tingkat pengangguran kita juga dari 7 juta itu sebagian besar adalah SMK, SLTA, dan SLTP. Bapak Ibu sekalian, selain reform yang terkait dengan sektor pendidikan dan itu juga akan mempengaruhi kualitas tenaga kerja yang kita miliki, kita juga harus membicarakan secara lebih tajam bagaimana reform yang harus dilakukan untuk membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Saya kira isu hari ini adalah di tengah jumlah pengangguran yang cukup besar, 7 juta, kemudian ditambah dengan angkatan kerja baru, maka yang menjadi PR kita adalah bagaimana membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya. Tentu apa yang dilakukan hari ini adalah bagian dari upaya untuk melakukan reformasi struktural terhadap upaya untuk mendapatkan membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya, termasuk mempermudah orang untuk berusaha, mempermudah melakukan perbaikan juga dalam ekosistem berusaha sehingga lapangan kerja baru semakin banyak terbuka, dan juga ini akan menjadi solusi dari pengangguran dan juga angkatan kerja baru yang semakin banyak. Yang terakhir, saya juga ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa kita juga mempunyai PR yang tentu saja harus kita ikuti dengan gagasan reform terkait dengan bagaimana membangun kehidupan berusaha dan juga hubungan industrial yang lebih berkeadilan di Indonesia. Dan saya berpandangan bahwa isu ini adalah isu bersama kita, karena kita tidak hanya melihat Indonesia dalam satu perspektif pekerja atau perspektif pengusaha, tetapi sebaiknya kita melihat Indonesia dalam perspektif Indonesia Incorporated, Indonesia sebagai satu kesatuan yang punya tantangan bersama di masa depan. Bapak Ibu yang saya hormati, pertemuan ini, webinar ini kita harapkan menjadi titik temu dari berbagai pandangan yang ada, bukan titik tengkar dari yang kita miliki, tetapi kita dorong bagaimana titik temu ini bisa menjadi jalan perubahan untuk Indonesia yang lebih maju, yang seperti yang disampaikan Mas Andreas Marioto tadi. Indonesia keluar dari jebakan middle income trap tahun 2045 menjadi Indonesia yang masuk dalam kategori negara maju. Sekira itu yang ingin saya sampaikan sebagai pengantar webinar pada siang hari ini. Selamat berdiskusi. Semoga kita berdiskusi dengan gayeng, guyub rukun, dan migunani seperti moto yang dimiliki oleh keluarga alumni Gajah Mada. Guyub rukun tetapi migunani. Selamat berdiskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih Bapak Ari Dwipayana, terima kasih Bli Ari. Beberapa poin saya kira penting ya, bahwa isu ketenagakerjaan itu lintas sektor, kemudian juga ini bukan hanya soal isu bagi pekerja, tapi juga para pencari kerja. Selain itu, yang perlu dipikirkan juga menghadapi tantangan zaman adalah bagaimana kita menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas. Sekali lagi terima kasih Bapak Ari Dwipayana. Selanjutnya saya ingin memanggil Ketua Dewan Pertimbangan Pengurus Pusat Keagama yang juga Rektor UGM, Profesor Panut Mulyono.
kepada Profesor Panut Mulyono, saya persilahkan untuk memberikan sambutan. Ruang virtual saya serahkan sepenuhnya pada Profesor Panut. Silakan. Matur nuwun, terima kasih Pak Andreas Mariono untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam keagama, salam kebajikan. Yang terhormat Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Ibu Ida Fauzia, beserta sahabat kami Pak Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan, yang saya hormati Dr. AAGN Ari Widyayana sebagai Sekjen PP Kagama, pengurus pusat Kagama dan seluruh anggota Kagama, yang saya hormati pimpinan harian Kompas, para narasumber, Pak Pungki Sumadi, Ibu Eli Rosita Silaban, Pak Aloysius Budi Santoso, dan Prof. Tajudin Nur Effendi, tentu yang saya hormati moderator kita, Pak Andreas Mariono, dan seluruh peserta Kompas Talk Teras kita, seri ke-35, yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, karena dengan rahmat-Nya kita dapat berkumpul secara daring untuk mengikuti acara Kompas Talk Teras kita seri yang ke-35 dengan tema strategi ketenagakerjaan menghadapi bonus demografi dan perkembangan industri, yang merupakan kerjasama antara Harian Kompas dengan keluarga alumni Universitas Gadjah Mada atau Kagama. Semoga acara ini berjalan lancar dan memberikan manfaat untuk kita semua. Bapak, Ibu, dan peserta diskusi yang saya hormati, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi untuk diskusi teras kita ini. Terlebih melihat temanya yang sangat faktual dan futuristik, tetapi terukur. Sebuah gambaran masa depan yang tidak terlalu jauh, yang hampir pasti akan terjadi karena dibaca dengan data, yakni tentang situasi menjelang 1 abad usia kemerdekaan Republik Indonesia. Saya sangat setuju bahwa di tahun 2045 nanti kita sebagai bangsa yang besar harus menjelma menjadi bangsa yang maju. Selama 25 tahun ke depan, kita semua sebagai bangsa tentunya harus bekerja keras, kerja cerdas, dan kerja kompak untuk mengejar kemajuan melalui pembangunan yang terdesain, terencana, dan inklusif tentunya. Pembangunan merupakan kerja lintas bidang, lintas generasi, lintas periode kepemimpinan, dan lintas rezim kekuasaan. Pemerintah yang sedang memegang amanat saat ini memiliki tanggung jawab memperbaiki kekurangan dan kelemahan pembangunan sebelumnya, menjalankan roda pembangunan yang lebih baik, sambil meletakkan fondasi yang kokoh untuk para penerus dalam mencapai cita-cita kemajuan kita. Kita semua seharusnya memahami bahwa pembangunan itu bukanlah siklus yang berputar, tetapi bergerak terus ke depan, bahkan gerakannya harus makin cepat dari waktu ke waktu agar kita tidak ketinggalan dengan bangsa-bangsa lain yang tentunya berlomba untuk berlari mengejar kemajuan masing-masing.
Bapak Ibu dan para peserta diskusi yang saya hormati. Beberapa kementerian dan lembaga, terutama Bappenas, telah berulang kali mengemukakan tentang fenomena bonus demografi yang sedang kita miliki saat ini. Puncak demokrasi harus dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk percepatan pembangunan ekonomi. Salah satunya adalah industrialisasi dengan memanfaatkan ketersediaan sumber daya manusia usia produktif dalam jumlah yang sangat melimpah. Pada saat yang bersamaan, teknologi juga terus berkembang sangat cepat yang memicu perubahan pada pola industri, terus berubah dari waktu ke waktu. Pertanyaannya adalah, yang harus kita jawab bersama itu adalah apakah angkatan kerja yang melimpah itu dalam kondisi siap beradaptasi dengan pasar kerjanya yang terus berubah. Nah, kondisi yang ideal adalah angkatan kerja yang melimpah harus diiringi dengan ketersediaan lapangan kerja yang memadai. Dan yang tidak kalah penting adalah struktur pasar tenaga kerjanya yang harus baik. Ada kesesuaian antara permintaan dan penawaran tenaga kerja. Artinya keahliannya juga sesuai dengan pasar yang ada. Begitu. Nah, untuk hal ini pemerintah nampaknya terus berupaya mencapai kondisi ideal tersebut. Salah satunya melalui penataan ulang ketenaga kerjaan seperti tertuang dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Namun demikian kita menyadari bahwa tujuan yang mulia, tujuan yang baik itu memerlukan cara-cara yang benar dan tepat dengan kondisinya untuk merealisasikannya. Dalam ungkapan bahasa Jawa, bener lan pener. Dalam konteks ini, maka diskusi teras kita hari ini menjadi sangat penting sebagai sarana publik untuk membahas, memahami, dan menemukan pemikiran-pemikiran kritis yang solutif. Sekali lagi, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi terhadap atau untuk diskusi teras kita hari ini, dan selamat berdiskusi. Salam sehat untuk kita semua. Ada hilaf dan salahnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Matur nuwun. Matur nuwun Pak Rektor Profesor Panut Mulyono, yang salah satunya Prof Panut ini, Pak Rektor ini menyoroti bagaimana bonus demografi bisa bermanfaat atau dimanfaat sebaik-baiknya kaitannya dengan proses industrialisasi. Sekali lagi terima kasih Bapak Rektor. Selanjutnya saya mengundang Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Ibu Ida Fauzia, untuk menyampaikan pidato kunci. Kepada Ibu Menteri, saya persilakan, Bu. Terima kasih Pak Andreas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Rektor UGM, Bapak Profesor Insinyur Panut Mulyono. Yang saya hormati Sekjen Kagama, Pak Ari Dwi Payana, dan Sekjen Kemenaker yang anggota Kagama. Yang saya hormati para narasumber, ada Bu Mahatmi dari Bappenas, sahabat saya Ibu Eli Rosita, Presiden KSBSI, Pak Alusius Budi Santoso dari Apindo, kemudian Pak Prof Tajuddin Nur, sahabat Kompas dan sahabat Kagama yang saya hormati.
Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah sehingga bisa mengikuti webinar yang mengambil tema sangat strategis, strategi ketenagakerjaan menghadapi bonus demografi dan perkembangan industri. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Indonesia akan masuki puncak bonus demografi periode 2020-2030. Pada periode tersebut, struktur penduduk Indonesia sebagian besar akan diisi oleh penduduk usia produktif, usia 20-39 tahun. Sehingga satu dekade ke depan menjadi penentuan kita untuk bisa memanfaatkan peluang besar yang hanya. Data BPS menunjukkan bahwa bulan Agustus tahun 2020, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Aridi Payana, ada sekitar 138 juta angkatan kerja yang terdiri dari 120 juta penduduk yang bekerja dan 9,7 juta penganggur dengan tingkat pengangguran terbuka mencapai 7,07%. Ada kenaikan jumlah penganggur dan DPT yang signifikan, ini akibat dari dampak pandemi. Menurut perhitungan BPS, ada 29,12 juta orang penduduk usia kerja yang terdampak pandemi. Hal ini tentu menambah beban di sektor ketenagakerjaan. Selain itu, ada tambahan 2-2,5 juta angkatan kerja baru yang masuk pasar kerja setiap tahunnya. Data juga menunjukkan bahwa kita memiliki tantangan dari sisi kompetensi dan produktivitas. Masih besarnya persentase pekerja dengan pendidikan SMP ke bawah mengakibatkan banyak pekerja yang masih memiliki skill atau kompetensi rendah. Meskipun ada sedikit angin segar untuk masa depan, apabila kita melihat pada profil pemuda umur 16-30 tahun yang bekerja, di mana sudah lebih dari 60% yang berpendidikan SMA ke atas. Sementara itu, data menunjukkan produktivitas pekerja Indonesia masih tertinggal. Menurut data ILO, tingkat pertumbuhan output tahunan pekerja kita masih rendah, bahkan di bawah rata-rata negara dengan penghasilan menengah bawah. Tingkat produktivitas pekerja kita juga di bawah negara pesaing kita seperti Vietnam. Survei yang dilakukan kepada para pelaku usaha di Indonesia, hasilnya menunjukkan mayoritas responden merasa bahwa nilai upah minimum yang ditetapkan di Indonesia tidak sepadan dengan produktivitas yang dihasilkan oleh pekerja. Semua hal itu adalah saya kira sekali lagi tantangan bagi kita semua dalam memanfaatkan bonus demografi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, selain dari tantangan ketenagakerjaan yang masih kita hadapi, kita juga menghadapi tantangan dari sisi yang lain. Pertama, di tengah besarnya kebutuhan terhadap penciptaan lapangan kerja, kita menghadapi tantangan bahwa iklim penciptaan lapangan kerja baru masih belum bersahabat. Data menunjukkan peringkat kemudahan berusaha saat ini berada di peringkat ke-73. Bahkan kalau kita lihat lebih detail lagi dalam indeks tersebut, misalnya dalam aspek pendidikan usaha, peringkat kita masih 140, jauh di bawah negara-negara pesaing kita. Sementara sisi yang lain, pandemi telah mempercepat proses transformasi ketenagakerjaan yang sudah berlangsung akibat revolusi industri 4.0. Transformasi digital menjadi sebuah norma baru yang membuat pekerjaan menjadi sangat fleksibel, baik secara waktu maupun tempat. Dunia digerakkan oleh artificial intelligence, Internet of Things, big data, serta teknologi digital lainnya yang menciptakan transformasi cara kerja, cara konsumsi, dan keahlian yang dibutuhkan industri. Proses ini membawa dunia bergerak dari old economy ke arah new economy. Banyak jenis usaha dan jenis pekerjaan yang tidak berkembang, bahkan hilang. Profil dan kompetensi tenaga kerja yang dibutuhkan di masa depan pasca pandemi juga akan berubah. Adanya transformasi ini juga menimbulkan beberapa isu baru seperti waktu kerja yang fleksibel dan bentuk hubungan baru antara pemberi kerja dan pekerja. Tentunya semua isu tersebut harus diakomodasi
demi terciptanya ekosistem ketenagakerjaan yang lebih harmonis, yang melindungi hak pekerja, ini harus digarisbawahi, melindungi hak pekerja dan melindungi keberlangsungan usaha. Dua-duanya harus mendapatkan perlindungan yang sama. Melihat pada tantangan ketenagakerjaan dan besarnya kebutuhan akan penciptaan lapangan kerja serta perbaikan regulasi untuk mengakomodasi perkembangan industri saat ini, pemerintah berikhtiar melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan untuk melakukan reformasi struktural dan mempercepat transformasi ekonomi untuk merespon dengan cepat perubahan ekonomi global. Undang-undang ini dibutuhkan agar kita dapat memacu pertumbuhan ekonomi yang mulai stagnan dengan memanfaatkan bonus demografi yang sedang kita miliki saat ini hingga kita dapat keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah. Undang-undang ini diperlukan untuk penyederhanaan, sinkronisasi, dan pemangkasan regulasi yang menghambat penciptaan lapangan kerja. Di sisi lain, Undang-Undang Cipta Kerja ini menjadi regulasi yang bertujuan untuk mengakomodasi perkembangan industri dengan tetap memberdayakan dan memberi perlindungan. Ini saya mesti tetap memberdayakan dan memberi perlindungan tidak hanya kepada pekerja tetapi juga kepada orang-orang yang belum dan tidak memiliki pekerjaan dan juga orang-orang yang kehilangan pekerjaan. Orang-orang yang belum memiliki pekerjaan ini kan tidak ada asosiasinya. Jadi harus kita berikan perhatian yang sangat serius. Undang-Undang Cipta Kerja juga bertujuan untuk mengembangkan UMKM dan koperasi dengan menawarkan berbagai macam kemudahan berusaha dan perlindungan bagi UMKM yang menjadi tempat bekerja bagi 97% pekerja di Indonesia. Dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, terutama klaster ketenagakerjaan, yang dalam penyusunannya sudah melibatkan publik, diharapkan akan ada perbaikan ekosistem ketenagakerjaan yang dapat berada di titik tengah, yaitu meningkatkan perlindungan pekerja dengan tetap memajukan investasi dan keberlangsungan usaha. Bapak dan Ibu peserta webinar yang saya hormati, Undang-Undang Cipta Kerja berjalan selaras dengan upaya lain dari pemerintah untuk menjawab tantangan di bidang sumber daya manusia dan ketenagakerjaan. Peningkatan kompetensi dan produktivitas SDM merupakan konsentrasi utama Bapak Presiden pada pemerintahan paruh kedua beliau. Salah satu pilar pembangunan SDM yang telah ditetapkan adalah masifikasi pendidikan dan pelatihan vokasi yang ditargetkan menjadi solusi rendahnya daya saing angkatan kerja dan pengangguran pada era digitalisasi, sekaligus mengatasi mismatch lapangan pekerjaan pada masa recovery ekonomi pasca pandemi. Tadi Pak Ari menyampaikan ternyata lulusan SMK kita itu berkontribusi pada angka pengangguran kita. Untuk itu telah dibuat Grand Design Pelatihan Vokasi Indonesia yang mana Kementerian Ketenagakerjaan menjadi salah satu elemen di dalamnya untuk mempersiapkan pelatihan vokasi menghadapi proses transformasi ketenagakerjaan. Saat ini Kementerian Ketenagakerjaan terus melakukan kajian labor market assessment sebagai dasar penyusunan kebijakan pelatihan vokasi agar sesuai dengan munculnya peluang usaha dan jenis pekerjaan baru di era pandemi. Hal ini dikolaborasikan dengan kebijakan pelatihan vokasi lainnya seperti kebijakan triple skilling, skilling, reskilling, dan upskilling bagi pekerja, optimalisasi pemagangan berbasis jabatan, kemudian peningkatan soft skill, perubahan kurikulum dan metode yang berfokus pada human digital online menggunakan metode blended training, serta kolaborasi dengan semua stakeholder terutama pelaku industri. Yang paling penting pelaku industri untuk menciptakan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Kementerian Ketenagakerjaan juga terus melaksanakan program BLK komunitas untuk memperluas jangkauan pelatihan vokasi.
Kedepannya Kementerian Ketenagakerjaan juga akan terus melakukan transformasi PLK agar menjadi pusat pengembangan ketenagakerjaan yang berdaya saing global. Hal ini akan dilaksanakan bersama dengan 8 kebijakan peningkatan kualitas SDM lainnya seperti reformasi birokrasi, pengembangan ekosistem digital, link and match, perluasan kesempatan kerja, pengembangan talenta muda. Kami juga akan melakukan reformasi pengawasan, reformasi pengupahan, dan perluasan penempatan PMI. Bapak dan Ibu, para peserta webinar yang saya hormati, semua usaha dari pemerintah untuk memanfaatkan bonus demografi mencapai target Indonesia Emas tahun 2045 akan sulit tercapai tanpa dukungan dari para stakeholders. Oleh karena itu, saya sangat mengapresiasi acara pada siang hari ini yang menghadirkan para stakeholder di bidang ketenagakerjaan. Saya berharap semoga diskusi pada siang hari ini dapat diperoleh masukan positif bagi perbaikan kebijakan dan strategi di bidang ketenagakerjaan dalam menghadapi tantangan bonus demografi dan perkembangan industri. Semoga melalui forum ini juga dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat secara luas mengenai Undang-Undang Cipta Kerja. Mudah-mudahan pandemi segera berakhir dan kita bisa melaksanakan kehidupan normal sebagaimana sebelum pandemi. Terima kasih. Allahumma fiq ila qomitorik. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Menteri, Ibu Ida Fauzia. Ada beberapa catatan yang menarik menurut saya. Jadi Ibu Menteri telah memaparkan kondisi terkini ketenagakerjaan dan juga tantangan ke depan. Kemudian juga sejumlah upaya yang dilakukan pemerintah terkait dengan isu-isu ketenagakerjaan, dan juga Ibu Menteri mempunyai harapan bahwa semua masalah yang ada akan bisa diatasi kalau semua stakeholder terlibat. Sekali lagi terima kasih Ibu Ida Fauzia. Selanjutnya Bapak Ibu dan sahabat Kompas juga sahabat Kagama, kita akan masuki sesi diskusi dengan menghadirkan 4 narasumber. Namun sebelum diskusi saya ingin memperkenalkan 4 narasumber itu. Yang pertama Direktur Ketenagakerjaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas, Ibu Mahatmi Parwitasari Saronto. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu Mahatmi. Ya, terima kasih, Bu. Kemudian yang kedua, Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia KSBSI, Ibu Eli Rosita Silaban. Selamat siang, Mbak Eli. Halo, selamat siang, Mbak Eli. Sorry. Selamat siang, Mas. Terima kasih. Oke, terima kasih, Mbak Eli. Kemudian yang ketiga, Ketua Komite Tenaga Kerja dan Jaminan Sosial untuk Upah Asosiasi Pengusaha Indonesia, Bapak Aloysius Budi Santoso. Selamat siang, Pak Budi. Ya, selamat siang, Mas Marioto. Terima kasih, Pak Budi, telah meluangkan waktu untuk webinar kita kali ini. Yang keempat, Pakar Sosiologi Ketenagakerjaan Universitas Gadjah Mada, Profesor Dr. Tajudin Nur Effendi. Selamat siang, Profesor Tajudin. Oh ya, mungkin mikrofonnya belum dihidupkan. Sebentar. Selamat siang, Prof. Tajudin. Selamat siang, Mas. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih, Prof. Tajudin. Bapak, Ibu, dan sahabat Kompas serta sahabat keagama semuanya, kita akan mulai diskusi. Yang pertama, saya akan meminta Direktur Ketenagakerjaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas, Ibu Mahatmi Parwitasari Saronto. Ibu Mahatmi akan memberikan presentasi dengan topik kondisi terkini
dan idealitas profil tenaga kerja Indonesia serta peranannya dalam memajukan pembangunan. Kepada Ibu Mahatmi, saya persilahkan waktu 10 menit, Bu. Silakan. Baik, Pak. Mohon izin share screen ya, Pak ya. Share screen. Sudah terlihat kan, Pak? Sudah. Pak. Sudah, Bu. Silakan. Baik, selamat ya Pak, gaptek sedikit. Baik Pak, selamat siang Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, Ibu Menteri Ketenagakerjaan, Pak Profesor Panut, Pak Ari Dwi Payana, Bu Eli, Pak Budi Santoso, Profesor Tajudin, Pak Andreas Marioto, lalu Pak Anwar Sanusi. Senin akan ketemu Pak. Bapak Ibu sekalian yang hadir di acara webinar Strategi Ketenagakerjaan Menghadapi Bonus Demografi, saya ucapkan selamat siang. Semoga Bapak Ibu senantiasa dalam keadaan sehat dan terus semangat di tengah kondisi pandemi yang tidak menentu ini. Salamnya selalu ada tambahan salam sehat ya Bapak Ibu ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kagama dan Kompas karena kami telah diberi kepercayaan untuk tampil dalam acara ini. Semula pihak panitia meminta Pak Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Pak Pungki untuk tampil. Tapi berhubung beliau sedang sakit, saya hadir mewakili beliau di tengah Bapak Ibu semua untuk menyajikan tema kondisi terkini dan idealitas profil tenaga kerja Indonesia serta peranannya dalam pemajuan pembangunan. Semoga apa yang saya sampaikan siang ini dapat memberikan wacana yang positif bagi pemajuan tenaga kerja kita ke depan. Sebenarnya yang akan saya tampilkan ini tadi sudah banyak disampaikan oleh Bu Menteri, terus kemudian oleh Pak Panut juga, kemudian juga oleh Pak Ari Dwi Payana. Namun mudah-mudahan ini dapat memberikan tambahan kepada kita semua ya. Baik, Pak, maaf, kok sharing saya kok pos ya Pak ya? Oke. Maaf ya Pak ya, agak ini gaptek. Ya. Oke, Pak. Ya, di full screen Bu, silakan. Nah, ya udah Bu. Udah bisa. Ya, Oke. Nah, di sini akan saya tampilkan, aduh Pak, saya gaptek kalau gini. Jadi di sini akan saya tampilkan kondisi ketenagakerjaan sekarang ini. Ini agak kepotong ya Pak ya. Di full screen sekali lagi aja Bu. Full screen, oke. Ya. Baik. Sudah Bu, silakan. Pak. Loh, hilang lagi. Gak apa-apa ya, begini aja ya Pak ya. Kurang ini ya, kurang jelas ya Pak ya. Ya, nah, sudah Bu. Bagus sudah Bu. Sudah Bu, sudah. Ini sebentar Pak, sebentar. Ini kalau full begini, nggak apa-apa ya Pak ya, ini ya Pak ya, agak susah scrollingnya saya. Jadi atau sebentar saya mohon izin stop share ya Pak ya. Aduh, ini menambah 5 menit nih dari pembicaraan. Sebentar, stop share. Saya ganti yang ini aja Pak, yang PDF. Wah, agak sulit. Pak ya, mohon maaf nih yang sebesar-besarnya. Saya jadiin yang lebih besar aja deh. Nah di sini Pak, kalau kita berbicara mengenai kondisi ketenagakerjaan tahun 2020 ini, perlu kita lihat bahwa kita harus memperhitungkan dampak COVID-19. Dalam hal pengangguran, Bapak Ibu semua, sebelum terjadi pandemi ini, tingkat pengangguran kita sudah sesuai dengan trajektori yang diharapkan oleh pemerintah. Pada tahun 2019, tingkat pengangguran terbuka kita sudah mencapai angka 5,23%, yang angka yang cukup baik, Bapak Ibu semua. Ini untuk negara berkembang dengan jumlah penduduk besar seperti kita. Namun dengan adanya pandemi yang berdampak secara global, para pelaku usaha banyak yang terdampak akibat permintaan yang menyusut, sehingga mereka beramai-ramai terpaksa harus mengurangi kegiatan usahanya. Akibatnya pelaku usaha mengurangi biaya dengan merumahkan pekerjanya, lalu mengurangi jam
pekerja-pekerjanya, ini kemudian akan berdampak pada pengurangan upah yang diterima pekerja dan sebagai last resort mem-PHK pekerjanya. Dengan demikian tahun 2020 ini lapangan kerja yang tercipta pun terbatas, bahkan cenderung menyusut Bapak Ibu semua. Karena untuk penduduk usia kerja yang berdampak pun cukup besar, itu jumlahnya 29,12 juta orang atau 14,28% dari penduduk usia kerja. Dari jumlah tersebut 2,56 juta menjadi penganggur, pindah menjadi bukan angkatan kerja itu 0,76 juta orang, dirumahkan atau sementara tidak bekerja 1,77 juta orang, dan mengalami pengurangan jam kerja itu 24,03 juta orang. Belum lagi ada angkatan kerja baru yang masuk pasar kerja yang sebanyak 2,36 juta orang. Mereka ini harus bersaing mencari pekerjaan dengan yang terdampak pandemi. Jadi akibatnya tahun 2020 pengangguran bertambah 2,67 juta menjadi 9,7 juta atau TPT 7,07%. Ke depan pada tahun 2020 pengangguran pada tahun 2021 kami berharap ekonomi dapat cepat pulih dengan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 4,5 sampai 5,5%, sehingga dapat tercipta sekitar 2,3 sampai 2,9 juta lapangan kerja. Dan TPT dapat turun Bapak Ibu semua menjadi kisaran 5,9 sampai 6,5%. Bapak Ibu sekalian, berbicara mengenai idealitas tenaga kerja, kita harus memperhatikan tantangan ke depan. Tidak hanya tantangan bagaimana menciptakan lapangan kerja yang berkualitas, tetapi juga tenaga kerja kita harus fleksibel. Di sini. Nah, bagaimana kita mampu menciptakan tenaga kerja yang fleksibel dan adaptif untuk mengantisipasi megatrend. Megatrend itu ada di sini saya sampaikan bahwa megatrend yang pertama adalah revolusi teknologi. Jadi teknologi yang berkembang sekarang itu seperti industri 4.0, digitalisasi, kecerdasan buatan, pemakaian biometrik, otomatisasi, robotika, big data, dan yang lain-lain yang sekarang wacananya banyak dibicarakan orang di luar sana, itu akan mewarnai seluruh sendi kehidupan manusia. Jadi teknologi akan membuka peluang baru di bidang yang belum pernah ada sebelumnya, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan UMKM, dan peluang ekonomi lainnya. Perkembangan teknologi ini akan menciptakan jenis-jenis pekerjaan baru yang lebih produktif dan dalam jumlah besar jika dibandingkan dengan lapangan kerja yang hilang. Banyak jabatan baru, Bapak Ibu semua, yang dalam 10 tahun lalu itu tidak ada. Misalnya, digital marketing specialist, social media manager, chief listening officer, belum apa itu ya barang itu. Lalu app designer, app developer, cloud service specialist, blogger, YouTuber yang sekarang banyak bermunculan. Jabatan-jabatan itu tentu saja harus diisi oleh mereka yang tidak hanya memiliki kemampuan teknis atau hard skill di bidang STEM, science, teknologi, engineering, and mathematics, tetapi juga mempunyai soft skill yang unggul, seperti pemecahan masalah, berpikir kritis, kreativitas, kemampuan pengelolaan SDM, kemampuan fleksibel secara kognitif, emosional, dan lain-lain. Kondisi-kondisi ini mengarah kepada megatrend yang kedua, Bapak Ibu. Di sini yaitu revolusi keahlian. Keahlian tenaga kerja ini harus bisa menjawab tantangan perubahan pekerjaan atau future work tersebut di dalam poin pertama, yaitu kalau tidak, mereka akan mengalami mismatch yang lebih besar. Yang sekarang sudah kita nilai cukup besar mismatch-nya, nanti ke depan kalau kita tidak cepat menanggapi itu akan menjadi lebih besar. Jika revolusi keahlian ini tidak diantisipasi, produktivitas tenaga kerja kita tidak akan dapat meningkat, kita tidak mampu bersaing dengan negara-negara lain. Sementara itu masyarakat yang tertinggal dan tidak mampu bertransisi tidak akan menikmati kesempatan ini. Mereka akan menjadi semakin terpuruk. Nah, kemudian megatrend yang ketiga adalah perubahan budaya.
Bapak Ibu, saat ini kalau Bapak Ibu perhatikan, terutama setelah pandemi, masyarakat terutama di perkotaan lebih sadar akan pentingnya work-life balance dalam bekerja. Masyarakat menikmati teleworking, menikmati flexi time, masyarakat menikmati kebebasan dalam bekerja. Pada umumnya produktivitasnya menjadi lebih tinggi, tapi di sisi lain dia bisa menyeimbangkan dengan kebutuhan di rumah. Waktu commuting berkurang, kerja lebih fresh, waktu ke keluarga dan untuk berolahraga tambah, hidup lebih sehat, dan lainnya. Tren ke depan, sebagaimana yang sudah terjadi di negara maju seperti Australia, gig ekonomi akan semakin berkembang. Jadi seseorang bisa bekerja untuk banyak pemberi kerja dengan tentu saja pendapatan yang semakin tinggi. Selain itu, organisasi di masa depan akan cenderung lebih mengedepankan hubungan ketenaga kerjaan yang bertanggung jawab, lalu merangkul prinsip-prinsip work-life balance tersebut, dan juga nilai-nilai sosial dan prinsip-prinsip keberlanjutan atau sustainability. Jika kita bisa mencontoh misalnya Google, atau kalau di Indonesia itu contohnya adalah Indofood, perusahaan-perusahaan tersebut sudah mengarah ke nilai-nilai organisasi tersebut. Nah, megatrend yang keempat, 2 menit lagi, Bu. Oke, siap. Ya, Adalah perubahan demografi. Ini kaitannya dengan aging population dan juga dengan bonus demografi yang sudah disebutkan sebelumnya. Jadi harus kita perhatikan bahwa aging population itu akan menekan pasar kerja dan menekan sistem perlindungan sosial kita. Kemudian megatrend kelima adalah perubahan iklim yang ke depan perusahaan-perusahaan besar itu atau negara-negara di dunia akan lebih memperhatikan ini. Dan perubahan iklim ini akan menghasilkan keahlian baru yang harus disesuaikan oleh tenaga kerja kita. Nah, kalau misalnya kita ditanya tren ke depan seperti apa, yang ideal seperti apa, itu pemerintah telah menetapkan dalam visi 2045 bahwa 90% angkatan kerja kita berpendidikan menengah ke atas dan 90% tenaga kerja kita dapat bekerja di lapangan kerja dengan keahlian menengah ke atas. Dan juga ada tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan mencapai 65% atau setara dengan Vietnam saat ini. Untuk itu strategi yang ditempuh pemerintah adalah yang pertama adalah 3 poin besar, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja. Kemudian yang kedua, meningkatkan keahlian tenaga kerja. Dan yang ketiga adalah mendorong fleksibilitas dan mobilitas tenaga kerja untuk keluar masuk pasar kerja tanpa berdampak besar pada kesejahteraannya. Poin pertama tentu saja pemulihan ekonomi, kaitannya dengan pemulihan ekonomi. Kemudian yang kedua itu akan memperbaiki skill development system. Ya, itu tadi sudah disebutkan oleh Bu Menteri dengan perbaikan sistem pendidikan dan pelatihan vokasi, dan juga kita melakukan pembenahan di sistem informasi pasar kerja. Kemudian yang poin ketiga itu dilandasi pada untuk mobilitas tenaga kerja dilandasi pada proses reformasi ketenagakerjaan untuk menciptakan iklim ketenagakerjaan yang kondusif. Terus kemudian kita juga melakukan reformasi sistem perlindungan sosial, kesehatan nasional, serta perbaikan sistem pendidikan. Jadi pada intinya Bapak Ibu, strategi-strategi pemerintah ini itu tidak dapat begitu saja dilaksanakan oleh pemerintah, namun harus dilaksanakan oleh berbagai komponen bangsa. Untuk itu mari kita di sini bersama-sama bahu-membahu untuk mengejar semua ini ya, semua cita-cita besar bangsa kita ini, semoga kita dapat ke depan dapat bersaing dengan lebih baik di antara negara-negara di dunia. Demikian Bapak Ibu, semoga hal-hal di atas yang saya sampaikan dapat menambah wawasan kita, dan mohon maaf ini agak gaptek, sharing screen-nya begitu besar saya nggak bisa scrolling. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mahatmi Parwita Sari Saronto. Ada beberapa menurut saya catatan yang menarik, selain tadi sudah diungkapkan bahwa ke depan kita butuh tenaga kerja yang berkualitas, ternyata menurut Bu Ami juga perlu tenaga kerja yang fleksibel gitu, yang adaptif terhadap berbagai perubahan dan juga kebutuhan dunia industri gitu. Nah, Bu Ami juga memperlihatkan pada kita tentang visi tenaga kerja dari pemerintah pada tahun 2045. Kita bisa mengetahui gambaran tentang tenaga kerja yang dibutuhkan saat itu, dan
Bu Mahatmi juga mengajak semua pihak agar berpartisipasi dalam berbagai langkah-langkah yang dilakukan pemerintah agar cita-cita visi 2045 spesifik untuk ketenagakerjaan bisa tercapai. Terima kasih sekali lagi Bu Mahatmi. Selanjutnya saya mengundang Mbak Eli Rosita. Mbak Eli Rosita, Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI). Nah, Mbak Eli ini akan sharing kepada kita tentang pandangan pekerja terhadap kepentingan pengusaha dan iklim berusaha di Indonesia. Kepada Mbak Eli, saya persilakan ruang virtual silakan digunakan. Terima kasih. Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siang menjelang sore Ibu Menaker yang sangat baik pada saya dan juga Bapak Sekjen. Selamat sore juga Bapak Ari, Mas Andreas, pimpinan Harian Kompas, Ibu dan Bapak-Bapak yang menjadi narasumber, Kagama dan semua yang ada yang tidak bisa. Ibu Mahatmi dan Pak Budi yang hari ini kita kembali bertemu ya Pak. Nah, ya, memang saya selalu khawatir kalau sudah pembicara-pembicara terdahulu itu yang sudah menunjukkan angka-angka. Tapi saya kira itu juga menambah pengetahuan kepada saya dan juga saya memang harus mendengar secara komprehensif apa sih masalah-masalah yang kita hadapi saat ini gitu. Memang akhir-akhir ini kita dihadapkan dengan ketidakpastian, banyak sekali yang kita hadapi, COVID, PHK, undang-undang yang baru tentang upah. Tapi saya pasti di sini membeberkan ada suara-suara soalnya berisik. Boleh puluk ya? Ya, saya hanya mau menjelaskan bagaimana kami memandang pengusaha itu. Jelas pandangan buruh terhadap kepentingan pengusaha saat ini sudah wajar bahwa pengusaha ini mendirikan usahanya untuk mendapatkan keuntungan dan buruh juga atau masyarakat butuh pekerjaan dan untuk mendapatkan uang untuk bertahan hidup. Pengusaha itu menciptakan lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja terlebih di era global saat ini di mana intervensi pemerintah dalam ekonomi hanya sebatas administrator dan regulator atau pembuat kebijakan. Kami mengapresiasi upaya pengusaha membangun perusahaan dan menciptakan lapangan kerja bagi jutaan tenaga kerja Indonesia terlepas dari segala masalah-masalah yang ada dari dahulu sampai sekarang. Misalnya soal adanya juga undang-undang yang baru. Selalunya kita lihat bahwa dalam sejarah adanya serikat buruh di Indonesia atau di seluruh dunia, undang-undang yang baru itu tidak serta-merta dan otomatis membuat buruh bahagia. Pasti ada penolakan-penolakan. Dan walaupun pada saatnya nanti seperti yang Ibu Mahatmi bilang bahwa kita akan beradaptasi dengan undang-undang yang baru, beradaptasi dengan segala hal-hal yang belum pernah kita hadapi sebelumnya. Kita akan keluar dari hal-hal yang membuat kita nyaman selama ini. Kita harus memang fleksibel bahwa kalau sekarang misalnya ada masalah-masalah buruh, kita melihat misalnya dipindahkan dari tempat ini ke tempat ini, lalu nanti teman-teman buruh akan mengatakan saya sudah dipindahkan karena pengusaha tidak suka. Padahal sebenarnya kita harus siap ditempatkan di bidang mana saja karena tidak menutup kemungkinan usaha-usaha ini nanti akan bergeser kepada usaha yang lebih misalnya mengganti hal-hal yang kita sudah pernah lakukan sebelumnya tapi akan dihadapkan dengan hal-hal baru. Lalu misalnya kami memahami bahwa bonus-bonus demografi, kalau saya sih mengatakan belum bonus karena kita masih memiliki masalah. Kalau bonus kan kesannya seperti positif gitu. Tapi ini kan kita masih menghadapi masalah nanti apabila misalnya kita tidak siap, pemerintah kita atau masyarakat atau stakeholder ini tidak siap untuk dikemanakan ini bonus yang kita dapatkan ini. Misalnya bolehlah kita bangga kalau misalnya sumber dayanya juga memadai. Mereka memiliki skill yang memang match dengan perusahaan yang sudah tersedia. Lalu akan menjadi ancaman ketika sumber daya manusia ini tidak ada gitu. Nah, saya sangat setuju tadi dengan Ibu Menteri yang misalnya ada
vocational training, memang itu sudah dari dulu, tapi saya tidak melihat sekarang bagaimana para pencari kerja ini tidak memanfaatkan itu. Terkesan malas, terkesan hanya mau mengambil yang mudah-mudah saja. Ketika ada kesempatan mengasah keterampilan, lalu mereka merasa terganggu karena sudah terambil istirahatnya, atau saya tidak tahu, ini kan bukan basic saya kemarin adalah hukum, atau saya adalah ekonomi, saya adalah akuntansi, saya adalah pertanian. Akhirnya diabaikan semua sehingga tidak mau membuka peluang-peluang atau membuka pikiran bahwa saya harus mempelajari ini untuk mengantisipasi hal-hal yang di kemudian hari akan ada. Lalu kami juga melihat realitas yang ada saat ini adalah ditemuinya penduduk dengan usia produktif hanya menjadi buruh kasar. Seperti tadi sudah dipaparkan oleh Ibu Menteri dan Ibu Mahatmi dan pembicara sebelumnya, bahwa kita itu yang masih kita persoalkan itu adalah pengangguran yang dari SD, SMP, SLTA. Lalu kalau tidak salah pengangguran yang misalnya dari sarjana itu juga sangat banyak, karena ada beberapa hal, misalnya gengsi sarjana itu tidak mau kalau dia bekerja di pabrik, dia harus bekerja di tempat yang lebih terhormat, dan mereka tidak mau dikatakan buruh. Lalu kedua, misalnya sudah tidak punya kemampuan, tapi ada kesempatan untuk mengupgrade skill kita, itu pun tidak diambil gitu. Nah, kalau sebentar, kalau saya melihat memang usia yang ada sekarang ini, usia-usia muda, bisalah kita katakan bahwa itu sangat menjadi hadiah besar buat kita beberapa tahun ke depan. Tapi juga harus dibarengi dengan sebenarnya misalnya gini, untuk menekan ini adalah perlunya kesehatan diperhatikan, perlunya pendidikan, perlunya skill, perlunya lapangan kerja yang memang sesuai dengan kemampuan buruh-buruh. Itulah sebenarnya diperlukan pemagangan. Saya sangat setuju dengan adanya pemagangan untuk mengasah skill kita, walaupun teman-teman serikat buruh lain tidak pernah setuju dengan itu. Karena mereka tidak boleh dikagetkan dengan tiba-tiba masuk kerja dan mereka harus mengerjakan hal yang tidak pernah mereka pikirkan sebelumnya. Nah, misalnya tidak usah jauh-jauh. Kita melihat misalnya buruh-buruh manufaktur. Mereka datang, sebenarnya mereka memegang jarum pun tidak pernah. Memasukkan benang pun tidak pernah sebenarnya. Tapi mereka harus dihadapkan untuk menjadi penjahit. Nah, ini sebenarnya yang menjadi masalah-masalah yang sudah dihadapi oleh buruh sejak puluhan tahun yang lalu, tapi kurangnya keinginan-keinginan dari semua pihak untuk meningkatkan kemampuan-kemampuan itu untuk mengantisipasi hal-hal yang akan kita dapatkan ke depan. Jangankan bicara soal globalisasi, kita juga menolak, misalnya buruh ini menolak soal penggantian tenaga manusia ke robot gitu, karena ditakutkan dengan hal-hal baru, tidak mau beradaptasi. Lalu misalnya sekarang terjadi COVID dan banyak dirumahkan dan di PHK, lalu banyak sekali lapangan pekerjaan yang memang kita menjadi online segala macam, jualan atau apa segala macam. Tapi itu juga tetap tidak membuat sebagian besar para pencari kerja atau buruh-buruh muda yang sekarang ini mencoba membuka pikiran mereka yang sudah kaku untuk menerima bahwa ini yang sudah terjadi. Memang benar kalau misalnya skill, kadang-kadang kalau di Indonesia kita berbicara, bisa saja kita saling meledek pemerintah atau misalnya mencaci maki pengusaha atau memaki-maki serikat buruh. Tapi ketika dijejerkan di list itu, listnya Indonesia itu di bawah negara-negara yang seharusnya kita bisa di list yang lebih tinggi, sangatlah kita malu sebenarnya. Sedih melihatnya gitu. Tapi ini adalah urusan kita semua, terutama pemerintah dan pelaku usaha, dan juga dilibatkannya pemangku kepentingan yang lain untuk mengantisipasi ini. Bagaimana? Termasuk sebenarnya keluarga kecil itu harus didorong. Karena biaya-biaya yang seharusnya untuk kesehatan itu bisa ditabung untuk biaya pendidikan, dan kesempatan-kesempatan perempuan-perempuan juga untuk bekerja lebih banyak daripada nanti akan mengurusi anaknya. Nah, tentunya dengan kondisi indeks pembangunan manusia sekarang, bangsa Indonesia masih cukup rendah, maka kita belum siap secara penuh untuk menghadapi bonus demografi. Saya tadi sudah melihat angka-angka itu sampai saya pusing, wah besar sekali sebenarnya masalah negara kami, besar sekali masalah pemerintah, besar sekali masalah pengusaha.
Belum lagi Ibu Ida, tuntutan buruh yang menolak A, B, dan C. Pasti ini masuk lagi ke list keberapa gitu. Nah, kalau ini misalnya kita hanya menyalahkan pihak tertentu, saya kira sampai kapanpun Indonesia tidak akan pernah bisa lolos dari masalah ini. Tapi saya melihat anak-anak muda, termasuk anak saya sekarang, saya sudah mulai berpikir, kalau mereka ini tidak dikenalkan saat ini dengan hal-hal baru, skill yang ditingkatkan, bagaimana mereka siap untuk ditempatkan di mana saja, saya kira memang kita berkontribusi untuk membuat mereka lebih bodoh dan berkontribusi untuk menambah pengangguran. Kami memang mengapresiasi hal-hal baik yang ada di undang-undang yang sudah dilakukan. Walaupun misalnya kami ada menentang beberapa pasal, kami tidak menentang semuanya. Tapi saya kira kita ini sekarang berada di perahu yang sama memang, bahwa ini adalah urusan pemerintah, pengusaha, dan kami sebagai serikat buruh untuk bagaimana kita mengantisipasi ini. Kami melihat dan mengapresiasi juga bagaimana banyaknya pengusaha sekarang yang membuka peluang untuk melakukan dialog bersama kita. Tapi ada juga misalnya pengusaha yang tidak mau melakukan itu karena sudah antipati dulu dengan serikat buruh. Karena mereka melihat serikat buruh ini kerjanya hanya marah-marah, demonstrasi, menuntut A, B, dan C. Tidak pernah memberikan solusi. Tapi kita mulai mencoba, saya kira komunikasi dan dialog ini adalah hal yang memang pantas kita lakukan saat ini, daripada kita harus menuntut hal-hal yang tidak masuk akal lagi. Kalau tidak, 1 menit lagi, Bu. Ya, akan tenggelamlah ditelan keadaan globalisasi, dan kita hanya sebagai penonton. Saya kira saya sangat apresiasi juga bahwa kita sudah masuk G20, itu artinya berarti kita sudah sama dengan negara-negara besar, negara-negara OECD. Tapi kalau misalnya kita tidak juga bisa mengatasi bonus demografi ini, saya tidak setuju dengan bonus sebenarnya. Saya harus mengatakan ledakan penduduk yang sangat besar ini berarti nanti masa depan akan menjadi makin suram. Sedikit lagi Pak, cobalah kita lihat perbandingan indeks kita di negara yang lain, misalnya bahwa kita ini masih di bawah negara-negara yang misalnya Singapura, Malaysia. Artinya apa? Harus ada upaya yang serius dari bangsa Indonesia, dari kami, dari semua pihak untuk meningkatkan kualitas dan sumber daya manusia, termasuk supaya pengusaha-pengusaha, karena judulnya adalah pandangan buruh tentang kepentingan pengusaha, supaya pengusaha-pengusaha tidak sakit hati atau stres melihat kenapa buruh-buruh ini tidak ada skillnya, tidak bisa meningkatkan skill, kenapa tidak bisa bersaing, kenapa kualitas begini-begini. Jadi ini memang harus perlu lagi diskusi-diskusi yang panjang, tapi paling tidak di kurikulum-kurikulum, pengenalan-pengenalan, sosialisasi memang masih diperlukan untuk mendapatkan ini, supaya sumber daya manusia yang sekarang ini sudah akan berubah dengan sumber daya manusia di zaman saya. Demikian mungkin Bapak dan Ibu-Ibu yang mendengar, saya memang tidak sangat teratur menjabarkannya, tapi saya kira Ibu Menteri dan Ibu Mahatmi tadi sudah menjelaskan secara clear sebenarnya masalah-masalah angka-angka itu di mana. Tapi pandangan saya sebagai pelaku serikat buruh adalah itu, saya tidak akan pro sangat dengan anggota buruh. Memang kita dorong mereka harus tahu soft skill dan hard skill. Misalnya bagaimana berkomunikasi, memecahkan masalah, beradaptasi. Segala macam itu sebenarnya harus dimiliki oleh buruh, supaya mereka ini pengusaha dan buruh bisa mengatakan bahwa mereka adalah mitra dan bagian dari solusi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Eli Rosita, sangat menarik sekali sharing dari Bu Eli. Yang pertama tentang kenyataan bahwa banyak buruh yang disebut ya buruh kasar gitu ya. Tapi disadari bahwa cara-cara komunikasi yang disebut Bu Eli cara marah-marah itu tidak tepat. Lebih baik misalnya jalan tengahnya adalah bagaimana meningkatkan kualitas tenaga kerja yang ada, yaitu melalui pemagangan. Setidaknya ketika ada pemagangan, tenaga kerja yang sudah ada tidak terkaget-kaget ketika harus melakukan penyesuaian atau juga harus menghadapi situasi baru. Sekali lagi terima kasih Ibu Eli Rosita. Selanjutnya saya akan meminta kepada Pak Aloysius Budi Santoso, Ketua Komite Tenaga Kerja dan Jaminan Sosial untuk Upah Apindo. Pak Budi akan membuat presentasi, akan menyampaikan presentasi dengan topik
pandangan pengusaha terhadap kualitas dan kepentingan pekerja dalam perspektif kelayaan investasi dan kesejahteraan pekerja. Kepada Pak Budi, saya persilakan. Baik, terima kasih Mas Marioto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang Ibu Menteri, Ibu Ida, dan Pak Sekjen, Pak Rektor, Pak Ari, dan juga para narasumber, Bu Mahatmi, Mbak Eli, dan Profesor Tajudin, dan tentu moderator Mas Marioto. Saya mungkin singkat saja karena saya lihat tadi paparan daripada Bu Menteri sudah sangat komprehensif, diikuti dengan Bu Mahatmi juga melengkapinya. Saya akan menambahkan dalam sisi pandang pengusaha dan sesuai dengan judul. Saya mau artikulasi 3 data yang penting. Satu adalah report Work Competitiveness Index dari World Economic Forum, di mana Indonesia masih di posisi 50 dari 141 negara. Negara seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand yang sama-sama di Asia Tenggara, yang merupakan juga pesaing kita, masih lebih tinggi daripada kita. Dan kalau kita soroti di dalamnya, peringkat daripada fleksibilitas pasar kerja kita, itu masih juga cukup challenging. Misalnya biaya PHK di 136, hak-hak pekerja 93, fleksibilitas upah 81, hubungan pekerja pengusaha 67. Nah, itu menunjukkan bahwa sistem ketenagakerjaan kita itu relatively masih cukup rigid dan in some aspek mungkin juga cukup mahal. Hal yang kedua yang saya mau artikulasi dari data yang sudah disampaikan dengan sangat terang oleh Bu Menteri adalah level daripada pendidikan kita. Kembali buat kami pengusaha, sebetulnya pasar tenaga kerja itu adalah muara dari infrastruktur pendidikan. Jadi sebetulnya kalau pembenahan daripada pasar tenaga kerja, sistem ketenagakerjaan, bermuaranya harus berasal dari sistem pendidikan. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Menteri bahwasannya komposisi daripada kira-kira 129 juta orang yang produktif saat ini, itu pendidikan SD dan SMP-nya 47%. Kemudian SMK dan SMA-nya 28% dan seterusnya. Itu menunjukkan betapa menantangnya sebetulnya struktur ketenagakerjaan kita berbasiskan daripada pendidikan-pendidikan orang-orang yang ada dalam pasar tenaga kerja tersebut. Kemudian yang ketiga yang perlu saya tambahkan, dan tadi sudah disinggung sedikit juga oleh Bu Menteri kalau tidak salah, bahwa dari 129 juta pekerja tersebut, itu kembali yang bekerja di sektor perusahaan besar sebetulnya hanya 3%. Dan kalau ditambahkan dengan sektor menengah, itu hanya 6%. Sisanya adalah di usaha mikro dan kecil. Nah, dari 3 fakta itu, apa yang kami melihat dari sisi pengusaha paling penting? Satu adalah struktur industri dan bisnis itu bergerak dengan sangat cepat. Dan itu tadi sudah dibahas berulang kali dengan adanya revolusi industri 4.0 dan seterusnya. Dan bersifat sangat disruptif. Bagaimanapun kalau kami sebagai pengusaha harus tetap mengusahakan dalam kondisi yang sangat kompetitif, produk dan layanan kami tetap dibeli pelanggan. Sesimpel kalau tidak ada yang membeli produk dan layanan kami, ya maka perusahaannya mati. Kan kira-kira seperti itu. Itu yang harus kami pertahankan sebagai pengusaha. Kemudian yang kedua, dalam konteks pekerja. Maka yang perlu kita dengan cermat, jangan sampai kita melihat pekerja itu hanya di segmen tertentu. Ya, seringkali mungkin yang tadi kawan-kawannya Bu Eli, karena Bu Eli termasuk yang saya sangat hormati, karena relatively sangat suka berdialog dan tidak hanya sekedar turun ke jalan dan seterusnya. Tapi ada rekan-rekan lain yang juga sukanya, hobinya adalah turun ke jalan. Dan mungkin mereka hanya merepresentasikan 0, berapa persen daripada pekerja keseluruhan. Maka saya dalam sesi dialog ini mendorong bahwa kita melihatnya dalam konteks tadi. Pekerja 129 juta, yang dimana
94%-nya sebetulnya ada di usaha mikro dan kecil. Ini sesuatu hal yang penting. Dan saya sangat melihat bahwa Undang-Undang Cipta Kerja kita itu sudah mengadres hal tersebut. Bukan hanya di sektor-sektor yang formal, tetapi juga mengadres sektor UMKM dan seterusnya yang sekarang kira-kira 97% dari struktur ekonomi kita. Nah ini yang menurut sehingga kalau kita bicara tentang pasar tenaga kerja dan sistem tenaga kerjaan itu bukan hanya di sektor perusahaan besar, di sektor manufacturing dan seterusnya, tetapi melihat secara total termasuk tadi yang ke depan. Yang ketiga kemudian, apa sih yang paling titik optimum antara kepentingan pengusaha dan pekerja? Saya jujur paling tidak terlalu suka bicara buruh ya. Kalau buruh itu seakan-akan bahwa mereka itu orang yang disio-sio gitu kalau orang Jawa bilang. Saya lebih senang mengatakan pekerja atau bahkan saya lebih senang karyawan. Ya, karena at the end pengusaha dan karyawan itu saya tadi juga di pagi bersama Mbak Eli juga itu sebuah mata uang dengan dua keping. Tidak akan pernah ada perusahaan yang berhasil tanpa karyawan, tapi juga tidak akan pernah ada karyawan kalau nggak ada yang mau yang berusaha. Nah, titik optimalnya apa kepentingan daripada pengusaha dan karyawan? Menurut saya harus pada produktivitas dan kemudian bahwa akhirnya produk akhir, apakah itu barang atau services, bisa dibeli oleh pasar. Lah kalau kita tengkar sendiri dalam perusahaan, kemudian produk kita tidak dibeli oleh pasar atau layanan kita tidak dibeli oleh pasar, ya akhirnya perusahaannya mati juga. Akhirnya karyawannya kehilangan pekerjaan juga. Jadi menurut kami dari pengusaha, kita harus sama-sama melihat apapun sistem yang di-create, itu akhirnya secara mikro, itu titik optimalnya adalah produktivitas dan daya saing. Itu hal yang ketiga. Dan yang keempat, terakhir, sesuai dengan permintaan judulnya, bagaimana dengan konteks kesejahteraan karyawan dan seterusnya. Kalau kami melihatnya bahwa akhirnya kesejahteraan karyawan itu bukan hanya sekedar upah dan seterusnya. Nah, kesejahteraan itu adalah part daripada proses membuat mereka lebih engage dengan perusahaannya dan dengan engagement itu menjadi lebih produktif dan seterusnya. Dan kesejahteraan bukan hanya sekedar istilahnya adalah compensation benefit. Bagaimana kemudian karyawan juga dikembangkan, itu hal yang penting. Bagaimana tadi ada unsur Bu Mahani bilang life balance, itu juga hal yang penting. Jadi berbagai macam hal itu harus dirangkum untuk membuat akhirnya tadi karyawan ataupun pekerja merasa bahwa perusahaan adalah rumahnya dia, rumah bersama, periuk nasinya dia. Sehingga dengan demikian kita berharap produktivitas meningkat, maka produk dan layanan kita makin memiliki daya saing untuk menang di pasar. Nah, kalau kita menang di pasar, kemudian produk dibeli, kita dapat revenue, dapat profit, dan terus bisa berkembang, dan tadi bisa menjadi lebih kompetitif lagi di pasar dunia. Karena kalau tidak, maka tadi saya sepakat dengan Mbak Eli, kita seringkali terlalu banyak didengung-dengungkan bonus demokrasi. Tapi kalau bonus ini tidak benar-benar kita bisa kelola dengan baik, bukan bonus. Tapi ini adalah disaster demografi. Nah ini yang saya sepakat, ini semua pihak harus melihat ini kepentingan kita sebagai bangsa Indonesia. Jadi saya kira begitu, tadi ada tiga informasi data yang menjadi penekanan saya. Dan kembali dari sisi pengusaha, at the end, bahwa kami harus hidup dalam lingkungan yang disruptif, di mana produk dan layanan kami harus terjual. Kemudian dalam konteks melihat pekerja, kita jangan sempit melihat hanya di satu segmen tertentu, tapi kita harus melihat dalam konteks yang besar, di mana struktur ekonomi kita masih ditopang oleh 97% di UMKM, dan keadaan mereka adalah juga pekerja. Dan di sini Undang-Undang Cipta Kerja saya lihat sudah baik sekali. Kemudian titik optimal kepentingan di mikro perusahaan itu menurut saya akhirnya produktivitas yang akhirnya membuat produk dan layanan kita dibeli oleh pasar. Dan yang terakhir terkait dengan kesejahteraan dan seterusnya, menurut saya itu kita melihatnya harus holistik. Bukan hanya sekedar benefit compensation, apalagi makin dikecilkan hanya upah,
tetapi bagaimana karyawan juga terus ditingkatkan kompetensinya untuk bisa membuat tadi produk dan layanannya betul-betul kompetitif di pasar, dan berbagai aspek lain yang membuat tadi karyawan atau pekerja merasa bahwa perusahaan adalah my second home. Kalau dia sudah merasa second home, maka dia akan melakukan yang terbaik, ya. Dan kita dorong juga, kami di Apindo para pengusahanya juga bukan squeeze ya. Walaupun kami harus akui ada pengusaha yang baik, tapi juga banyak pengusaha yang nakal. Nah itu ya kita juga terus ingatkan dan jewer mereka juga. Saya kira mungkin itu beberapa tambahan perspektif melengkapi yang disampaikan tadi oleh Bu Menteri maupun beberapa narasumber lainnya. Demikian Mas Marioto, terima kasih. Terima kasih Pak Aloysius Budi Santoso, Ketua Komite Tenaga Kerja dan Jaminan Sosial untuk Upah Apindo. Ada beberapa catatan yang saya ambil dari sharing dan presentasi Pak Budi, yaitu pengusaha yang menyadari bahwa struktur industri tidak hanya bergerak cepat, tapi juga disruptif gitu. Nah, pada situasi seperti itu, pengusaha tetap punya fokus, punya target bahwa produk dan layanan bagaimana caranya tetap dibeli oleh pelanggan. Nah, di situ harus muncul titik optimal antara kepentingan pengusaha dan buruh. Ya, boleh dibilang pada produktivitas dan juga daya saing antara pengusaha dan buruh harus bertemu. Salah satu konsep yang juga dikemukakan oleh Pak Budi adalah tentang rumah bersama atau juga second home dari baik bagi pengusaha maupun buruh, sehingga kalau kondisinya nyaman atau tempatnya nyaman, maka dipastikan produk atau layanan yang diusahakan oleh kedua pihak akan menang di pasar. Pak Budi juga menyinggung soal perlunya peningkatan kompetensi agar tujuan perusahaan yang di dalamnya ada pengusaha dan juga buruh bisa tercapai. Terima kasih Pak Budi. Selanjutnya saya akan meminta pakar sosiologi ketenagakerjaan UGM, Profesor Dr. Tajudin Nur Effendi. Kita ingin meminta tanggapan dari Profesor Tajudin terkait dengan paparan dari sejumlah narasumber tadi, sekaligus memberikan saran-saran kritis dan solutif mengenai strategi ketenagakerjaan yang lebih adaptif terhadap perkembangan industri. Kepada Profesor Tajudin, saya persilahkan, waktunya sama 10 menit. Silakan Prof. Terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera yang terhormat Ibu Menteri Tenaga Kerja, Pak Rektor, apa kabar? Geng Sultan, Prof. Sultan. Mas Ari di Payana sudah lama nggak berjumpa, jumpanya di webinar terus. Para pembicara yang saya hormati dan para peserta terlibat dalam diskusi ini, saya ucapkan selamat petang. Saya akan menggunakan screen. Judulnya saya ambil bonus demografi, transformasi struktural angkatan kerja, dan strategi memanfaatkan keunggulan Indonesia. Mana dia? Ada 3 hal yang saya bicarakan. Pertama, bonus demografi dan keunggulan Indonesia. Kemudian transformasi tenaga kerja dan posisi Indonesia di ASEAN. Yang ketiga, strategi memanfaatkan keunggulan Indonesia. Ini saya ada gambar, tapi agak terpotong. Itu yang terpotong itu Indonesia, nggak apa-apa, soalnya kita sudah tahu itu. Thailand dan Malaysia, Indonesia saya bandingkan, melihat struktur umur, produktif 15-65 tahun, dan saya mencoba bagaimana posisi Indonesia dalam kaitannya dengan perubahan struktur umur. Indonesia
unggul. Karena proporsi mereka atau jumlah mereka yang umur 15-65 tahun itu besar. Apalagi jumlah penduduk Indonesia besar. Thailand hanya 69-70 juta, Malaysia 33 juta, Indonesia kira-kira 270 mungkin sekarang. Jadi kalau kita lihat proporsinya, Indonesia itu akan unggul, memiliki jumlah tenaga angkatan kerja yang produktif itu cukup besar. Dan perlu dicatat, Malaysia dan Thailand mulai mengalami penurunan. Mereka mulai kira-kira 3-4 tahun ke depan akan mengalami kekurangan pasokan tenaga kerja. Malaysia kita sudah tahu cukup lama. Kalau tidak ada Indonesia, mungkin mereka mengalami kesulitan, terutama pada segmen pekerja-pekerja tertentu. Nah, jadi keunggulan Indonesia ini dimanfaatkan. Dimanfaatkan bukan hanya Thailand, Malaysia, ada Jepang, ada Korea, ada Taiwan, dan mungkin ada beberapa negara lagi. Nah, sebenarnya kita harus manfaatkan itu sebesar-besarnya untuk kemajuan dan Indonesia. Tapi sayang, kita belum punya strategi yang benar-benar dapat menggunakan atau memanfaatkan tenaga kerja itu. Dan perlu dicatat, bonus demografi ini bagi suatu negara hanya terjadi sekali sampai nanti dunia kiamat. Jadi tidak akan terulang. Jadi kalau kita melewatkan situasi yang sangat menguntungkan ini, itu kita akan kehilangan peluang dan negara kita tidak akan pernah akan mengalami seperti apa yang dialami oleh negara-negara maju. Nah, menurut teori transisi demografi, mengapa itu terjadi? Karena terjadi perturunan total fertility rate, itu angka anak yang dilahirkan ibu produktif total. Nah, Indonesia itu sekarang 2,3, harapan hidup kita 7,6, itu yang menyebabkan kita masih ada keunggulan karena angka kelahiran kita itu masih 2,3, harapan hidup kita ya 76. Malaysia sudah di bawah 2, 1,9. Itu menandakan kelahirannya sudah mulai menurun. Harapan hidupnya 80 tahun. Sebentar lagi ya banyak sekali orang di sana tua. Kita tahu sendiri Mahathir aja presiden itu umur berapa ya? 84. Thailand itu juga ada 1,5 kelahiran rata-rata. Dan usia harapan hidupnya itu 80 tahun. Perlu dicatat, kalau suatu negara sudah mencapai total fertility rate di bawah 2, apalagi mencapai 1,5, itu akan sulit untuk dinaikkan menjadi katakan 2. Karena perubahan sosial yang begitu cepat, itu akan berpengaruh, terutama pendidikan, status wanita, usia perkawinan, dan seterusnya, itu akan mempengaruhi. Malaysia sekarang sudah kelabaan, mereka meminta supaya pemuda-pemuda itu kawin cepat dan punya anak banyak. Kalau mereka akan mengalami kekurangan tenaga kerja. Beruntung mereka masih punya tetangga yang jumlah penduduknya masih banyak, yaitu Indonesia. Sekitar 2 atau berapa juta tenaga kerja kita di sana. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau begitu kondisinya kita punya keunggulan dibandingkan negara tetangga kita, apa yang harus kita lakukan? Saya mencoba meminjam suatu teori. Transformasi struktur sektoral angkatan kerja. Ya, ini merupakan teorinya Clark, ditulis tahun 57 berdasarkan pengalaman proses transformasi tenaga kerja yang terjadi di negara-negara maju tahun katakan abad 18, abad 19. Dia menulis mengatakan proses pembangunan atau transformasi ekonomi di negara-negara maju ditandai dengan transformasi penting dalam struktur sektoral angkatan kerja. Transformasi itu terjadi karena ada perubahan dari sektor pertanian, karena perkembangan, inovasi, dan sebagainya, muncul industri, maka sektor pertanian itu bergerak ke sektor industri, diikuti dengan perubahan-perubahan transformasi sosial, dan seterusnya. Kemudian pada tingkat tertentu yang berkembang adalah sektor jasa. Perubahan komposisi struktur angkatan kerja itu berkaitan dengan kenaikan pendapatan, permintaan, dan sebagainya itu diikuti dengan seterusnya perubahan-perubahan di pasar kerja dan permintaan pasca kerja. Transformasi struktural itu menurut catatan Clark diikuti dengan transformasi sosial.
penghasilan meningkat, peluang kerja meningkat, pengangguran dan kemiskinan menurun diikuti dengan perubahan sosial. Tetapi menurut Clark, pengalaman itu tidak terjadi di negara sedang berkembang, termasuk di Indonesia, disebabkan oleh dua hal. Memang angkatan kerja bekerja di sektor pertanian masih besar, walaupun semakin berkurang. Tapi angkatan kerja lebih banyak diserap sektor jasa daripada sektor industri. Jadi ada hal yang kita lewati, kita belum mengalami sektor industrialisasi yang begitu besar, kita masuk ke sektor jasa. Nanti saya bilang sektor jasanya, ya, Bapak tahu sendiri nanti sektor informal. Nah, berikutnya ini perbandingan selama 20 tahun terakhir saya bandingkan Indonesia, Vietnam, Thailand, Malaysia dan Filipina. Tahun 97 sektor pertanian itu 41. Tahun 2018 itu menjadi sekitar 30, turun. Tapi sektor industri tahun 97 hanya 20%. 2018 itu 21%. Selama 2 dekade, selama 20 tahun hanya mengalami peningkatan 1%. Ada hal yang mungkin terjadi di sana. Mengapa terus stagnan? Kemudian sektor jasanya dari 39 tahun 97 naik ke 48. Jadi terlihat di situ bahwa tenaga kerja beralihnya bukan ke sektor industri tetapi ke jasa. Di Vietnam kita lihat sektor pertanian itu menurun sangat cepat. Pada tahun 97 70%, pada tahun 2018 menurun jadi 42%. Luar biasa. Dan sektor industrinya meningkat sangat signifikan dari 12% 97 menjadi 25% tahun 2018. Sektor jasanya meningkat juga 18% menjadi 33%. Thailand, sektor pertanian juga 97, 50, 2018 turun ke 36, sektor industrinya naik dari 22 ke 28. Itu jadi kita bisa melihat bahwa seraptan di sektor industrinya besar. Di Malaysia ini yang ada pertanyaan kita. Sektor pertaniannya menurun dengan pesat, tetapi sektor industrinya tahun 97 36, tahun 2018 menurun 35%. Mungkin ada sesuatu sana, mungkin industri banyak yang lari mungkin. Filipina, sektor pertanian juga menurun, tapi sektor industrinya juga meningkat, sampai 19 tahun 97, 24% tahun 2018, sektor jasanya juga meningkat dengan cepat. Nah ini menurut hemat saya, mengapa stuck kita ini? Kita kalau tidak hati-hati, kita akan mengalami situasi yang tidak akan berubah. Kalau tidak ada strategi bagaimana caranya kita untuk memicu terjadinya industri masuk ke negara kita. Yang berikutnya ini karena ada stagnasi di dalam transformasi sektoral angkatan kerja kita bandingkan sekarang angka pengangguran di ASEAN. Di Indonesia 5,3, kalau sekarang kalau nggak salah saya 7 ya. Vietnam 2,2, Thailand 1,1, Malaysia 3,3, Filipina 5,4. Jadi kita bisa melihat di mana negara yang industriasinya agak besar jumlahnya, angka penganggurannya relatif kecil bila dibandingkan dengan Indonesia dan Filipina. Bahkan Thailand itu 1,1. Nah ini kapan kita bisa mencapai itu? Baru sampai 5,3 aja, sekarang sudah naik lagi 7. Kalau tidak ada strategi yang tepat untuk mengatasi itu, saya pikir kita akan mengalami ya stagnan seperti kita alami seperti yang lalu. 2 menit lagi, Prof. Ya, singkat Pak. Ini jadi saya agak pakai data jadi agak. Ini angka pekerja kita di sektor informal. Kita lihat di sini sebelah kiri itu yang biru itu yang sektor informal, yang sebelah kanan itu sektor formal. Kita bisa melihat selama 10 tahun ini sektor informal kita meningkat dengan tajam, sektor formal kita menurun. Terus tolong. Nah ini kemiskinan di beberapa negara ASEAN, kita harus malu. Angka kemiskinan di Indonesia itu di bawah 1%. Kita 10,6. Malaysia 20 tahun yang lalu belajar sama kita, tetapi sekarang mereka mengatasi kemungkinannya. Thailand juga agak
agak sedikit di bawah kita, di atas di bawah kita, dan mereka memang perkembangan sangat luar biasa. Terus, nah, strategi memanfaatkan keunggulan Indonesia, meningkatkan investasi di sektor industri dengan mengembangkan ekosistem investasi. Nah, itulah yang dilakukan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja kita. Saya baca Undang-Undang Cipta Kerja itu sebetulnya itu judulnya bukan Undang-Undang Cipta Kerja, adalah Undang-Undang Ekosistem Investasi. Karena apa? Ruang lingkup undang-undang itu kalau kita baca adalah peningkatan ekosistem, ketenagakerjaan hanya salah satu. Kemudahan perlindungan, kemudahan berusaha, dukungan riset dan seterusnya. Kemudian di pasal 7 saya baca penerapan perizinan dan seterusnya. Ini artinya kita akan mencoba mengatasi itu dengan strategi mengundang investasi di dalam sektor industri karena itu adalah kunci untuk mendorong terjadinya transformasi sektoral. Sedikit lagi, Mas. Nah ini, tapi ada satu hal yang sangat saya risaukan. Kita sudah berusaha untuk meningkatkan investasi, industri datang ke Indonesia. Tetapi kita harus hati-hati karena keterampilan tenaga kerja ini merupakan salah satu keluhan investor. Tenaga kerja kita kurang ahli. Selalu mereka kan, selain tadi masalah izin, perizinan, macam-macam, mereka selalu mengatakan keterampilan tenaga kerja Indonesia terlalu rendah. Dan ini perlu ada, katakan, pemberian pelatihan, sertifikasi, yang biasanya seperti disebut oleh beberapa penjara, tadi Bu Menteri mungkin, training, retraining, reskilling, dan seterusnya. Nah, ini saya gambarkan, salah satu pekerjaan yang sekarang ini lagi banyak dianukan adalah teknologi informasi. Kita bisa perhatikan di sini, tenaga kerja kita yang bekerja di sektor teknologi informasi, itu di bagian tengah itu kosong. Seperti analisis sistem, pengadaan lunak, multimedia, program aplikasi, dan sebagainya. Itu banyak malah justru petugas entry data. Mungkin sekarang berkembang bisnis online. Tetapi ini kalau kita tidak bisa isi, segera kita akan tertinggal. Karena industri-industri itu semuanya akan menggunakan IT sebagai dasar pekerjaan mereka. Dan ini saya tidak tahu siapa yang bertanggung jawab untuk melatih ini. Saya lihat-lihat kartu prakerja itu hanya bisnis online, tidak sampai kepada hal-hal yang seperti keahlian seperti ini. Dan yang kedua, contoh saya lihatkan ini sekarang struktur pekerjaan tenaga kerja kita yang ada di manufaktur saat ini, tahun 2018 ini. Lihat di bawah, itu dari atas ke bawah itu, dari mulai atas ke bawah itu berarti itu menurun keahliannya. Di bawah sekali itu adalah buruh pengolahan industri, itu yang paling menonjol. Kemudian tenaga teknis, mekanis. Tetapi kemudian ahli teknik menika, elektronik, kemudian sebagainya, itu masih kan bisa dikatakan kosong. Rendah sekali. Dan inilah menurut hemat saya, kalau kita tidak hati-hati, kalau nanti investor itu masuk ke dalam dan membawa industri-industri yang membutuhkan tenaga-tenaga industri, dan IT yang memadai, maka kita mungkin belum bisa memadai untuk memenuhinya. Dan saya sangat khawatir, tidak lagi kita akan bisa memanfaatkan keunggulan kita di dalam, kalau sebut tadi nggak ada yang mau sebut bonus demografi, ya struktur tenaga kerja kita yang menguntungkan itu tidak akan bisa berjalan. Oleh karena itu, ada dua hal, saya pikir yang sangat penting, selain mengikut menekankan kepada yang selama ini kita banyak diributkan itu kan masalah ketenaga kerjaan, tidak masalah investor dan keterampilan untuk bagaimana kita mengisi kalau nanti investor itu masuk ke Indonesia. Saya dengar katanya sudah dibuka pintu ratusan investor yang akan masuk ke Indonesia. Sekarang pertanyaan kita, apa yang kita lakukan dengan tenaga kerja kita yang begitu melimpah kalau tidak mereka diberikan tambahan keahlian? Dan mungkin itu akan terulang masa yang lalu. Jadi sebagai penutup, Undang-Undang Cipta Kerja merupakan salah satu strategi meningkatkan investasi masuk ke Indonesia. Strategi itu diharapkan dapat menciptakan peluang kerja di sektor industri, sektor yang cukup penting dalam penyerapan tenaga kerja, terutama kelompok-kelompok milenial yang saling transformasi proporsi secara proporsional tinggi angkanya. Transformasi angkatan kerja itu diharapkan dibarengi dengan transformasi sosial dan menurunnya angka pengangguran dan seterusnya. Kemudian saya tekankan di bagian belakang, kesimpulannya adalah selain perizinan atau ekosistem
investasi, maka kita perlu sekarang berpikir secara cepat, menaikkan pelatihan tenaga kerja yang bersifat bersertifikat, keahlian, dan mempunyai kompetensi. Saya pikir itu secara garis besar yang saya dapat sampaikan dalam pertemuan kita ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Tajudin. Ada beberapa catatan yang saya dapat. Pertama, fenomena bahwa industrialisasi belum masif terjadi, tapi sudah terjadi loncatan tenaga kerja yang banyak masuk ke sektor jasa, padahal sektor jasa itu sebagian besar adalah informal gitu ya. Dan kemudian juga kalau kita tidak ingin kalah ketika menghadapi masalah ini, ya memang harus ada strategi bersama gitu. Bagaimana industrialisasi bisa masif terjadi gitu, dan salah satunya memang dengan strategi membangun ekosistem investasi gitu, seperti itu. Nah, terima kasih sekali lagi Prof. Tajudin, Bapak Ibu dan sahabat Kompas serta sahabat Kagama. Kita akan masuk di sesi tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan, tapi kalau Bapak Ibu ingin bertanya silahkan untuk mengisi kolom chat atau Q&A serta di kolom komen di akun YouTube. Yang pertama saya ingin minta tanggapan dari para pembicara. Ini kaitannya yang mungkin isu lebih umum ya, ini bonus demografi ini. Nah, bonus demografi itu sepertinya berkejaran dengan waktu karena dari penanya ini Ibu Titi Pancoro bahwa angka ketergantungan atau dependensi rasio terendah sudah akan terjadi pada periode 2021 sampai 2022 gitu. Nah, bagaimana untuk mengatasi masalah ini agar bonus itu tidak menjadi bencana atau disaster? Silakan mungkin keempat pembicara untuk merespon. Nah, kemudian yang spesifik ini saya baca dari mungkin untuk Pak Aloysius Budi ya dari Indra Bayu Nugroho. Bagaimana pemilik perusahaan dapat menciptakan keselarasan antara pemenuhan tuntutan atau permintaan dari para pekerja dengan produktivitas perusahaan gitu. Sementara saya bacakan dua pertanyaan itu. Yang pertama saya akan meminta langsung ke Ibu Mahatmi untuk merespon pertanyaan dari audiens. Silakan Bu Mahatmi. Baik. Tampaknya pertanyaan yang terkait dengan saya ini ya Pak ya, yang terkait dengan bagaimana meningkatkan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan ini. Oh boleh ya, yang itu boleh Bu, silakan. Oke, memang di dalam tantangan kita adalah bagaimana membuat perempuan itu mau berpartisipasi dalam ekonomi. Tentu saja sekarang teknologi sudah membantu kita bagi perempuan ya, yang sebelumnya dia harus berada di rumah. Tetapi dengan adanya teknologi dia jadi bisa melakukan kegiatan ekonomi lah, demikian ceritanya. Nah, memang di dalam visi Indonesia 2045 itu sudah ditetapkan bahwa TPAK perempuan menjadi sekitar 65%, which is sekarang itu masih sekitaran 50%. Dan untuk meningkatkan 15% percentage itu ya, point percentage itu usahanya juga harus luar biasa karena tidak hanya kita membuat si yang perempuan yang bersangkutan tertarik untuk masuk di dalam ekonomi atau menjadi angkatan kerja, tapi juga menciptakan lingkungan yang juga mendukung dia untuk dapat bekerja. Yang pertama yang dipikirkan oleh pemerintah itu adalah bagaimana membuat informasi pasar kerja itu dapat diakses oleh mereka. Jadi dengan kemudahan informasi tersebut, dia bisa tahu mana pekerjaan-pekerjaan yang ada di sekelilingnya yang bisa diakses. Kemudian yang kedua yang harus dipikirkan adalah bagaimana kaitannya dengan child care. Karena perempuan kan tentu saja identik dengan mengurus keluarga. Dan bagaimana dia nanti menyeimbangkan antara kebutuhan untuk berpartisipasi dalam ekonomi atau bekerja ini dengan urusan child care-nya.
Terus kemudian ada beberapa hal lagi penyadaran kepada tokoh agama ya, karena terus terang aja kan masih ada pandangan bahwa perempuan itu stay at home aja, nggak usah ngapa-ngapain, kamu di rumah aja nanti biar suamimu aja yang bekerja. Nah itu bagaimana menyadarkan hal-hal seperti ini. Dan juga kaitannya dengan penyadaran bagi pemberi kerja sama bagi perempuan itu sendiri bahwa dia dengan bekerja dia juga mendapat perlindungan yang sesuai. Jadi banyak hal yang memang harus dikerjakan oleh pemerintah untuk mendorong perempuan untuk lebih aktif di dalam ekonomi. Kira-kira itu Pak yang bisa saya jawab Pak. Terima kasih Bu Mahatmi. Kemudian saya akan beralih ke Mbak Eli. Mbak Eli ini mungkin juga boleh. Saya yang dependensi itu saya jawab itu karena pertanyaannya kepada saya kelihatannya. Tadi yang pertama. Oke, Prof, silakan Prof. Ya. Untuk yang kaitannya dengan bonus demografi tadi dependensi rasio ya. itu mengalami perubahan, turun itu sekarang karena usia produktif kita yang muda itu dulu banyak sekali. Usia tua itu rendah, kalau dibagi itu jadinya kelihatannya rendah. Sekarang itu akan terjadi pembalikan. Dulu usia mudanya yang menjadi tanggungan, ini sekarang menurun, usia tua yang akan menjadi tanggungan. Karena proporsi usia tidak produktif yang tua itu meningkat sekarang. Jadi pembaginya lain, dulu muda, sekarang tua. Nah ini menurut hemat saya, kalau tidak ada policy atau kebijakan bagaimana menangani usia-usia yang lanjut di atas 65 tahun ke atas, itu akan jadi malapetaka juga. Karena itu akan terus naik sampai tahun 2045. Sekarang kira-kira kita baru sekitar 11% gitu, tapi dalam waktu dekat itu akan mencapai 18%. Dan salah satu daerah yang angka usia tuanya itu meningkat cukup tajam itu adalah Gunung Kidul, walaupun itu daerah miskin. Dan itu menurut hemat saya, kalau tidak hati-hati akan menimbulkan angka kemiskinan kita itu akan meningkat. Karena kalau tidak ada upaya bagaimana menangani tenaga-tenaga usia tua itu, kita akan mengalami situasi yang tapi sekarang mungkin bisa diatasi. Umur pensiun ditingkatkan. Kalau dulu sekitar 58 dibuat 65. Itu berarti bisa mengurangi. Dan kemudian mungkin dinaikkan lagi sampai mungkin umur 70. Dengan demikian beban tanggungan pemerintah itu akan berkurang. Jadi kemungkinan besar angka kemiskinan karena besarnya usia lansia itu bisa ditekan. Itu mungkin salah satu kebijakan yang perlu dilakukan. Dan situasinya memang itu akan berlanjut terus sampai tahun 2045. Saya pikir seperti itu, Pak. Ya. Terima kasih Prof. Tajudin. Selanjutnya saya akan bergeser ke Mbak Eli Rosita. Mbak Eli mungkin selain bonus demografi juga itu tadi ya, ada penanya dari Mas Indra ini, bagaimana menciptakan keselarasan antara pemenuhan tuntutan atau permintaan para pekerja dengan produktivitas perusahaan. Silakan Mbak Eli. Iya, terima kasih Mas. Saya kira kan salah juga kalau semua pihak mengandalkan pemerintah untuk mencapai sesuatu hal yang memang harus kita hadapi bersama-sama gitu. Jadi misalnya dari pihak calon pekerja atau pekerja sendiri itu nggak usah antipati dengan soal serangan teknologi baru ya, mereka kan harus mempersiapkan itu gitu. Kalau tidak memang pengusaha juga akan punya alasan nanti mengefisiensikan mereka karena tidak sesuai lagi dengan tuntutan zaman. Tapi yang saya kira seperti ini Mas, karena ini kan bukan isu baru lagi sebenarnya, soal demografi ini sudah sangat lama sekali misalnya. Walaupun tadi di paparan Bapak Profesor yang terakhir bahwa kita itu masih di angka 2,3 gitu, tapi kalau misalnya ketidaksiapan kita juga melakukan ini dan juga tidak kesiapan pengusaha atau ketidaksiapannya para tenaga kerja kan itu agak susah juga nanti. Saya kira sudah saatnya merubah mindset, misalnya kita ini kan sangat sibuk dengan isu-isu yang tidak ada hubungannya sebenarnya dengan masa depan kita gitu.
kita itu sangat sibuk mengkritisi atau dan tidak ada kontribusi sama sekali yang kita lakukan. Atau misalnya undang-undang yang dikira itu sangat sebagai pihak lain berpikir bahwa undang-undang ini adalah hanya pro ke pengusaha atau ke investor, tidak pro ke serikat buruh. Tapi saya kira kan ini bisa diselaraskan, bisa didiskusikan, bisa didialogkan, tidak yang sangat buruk-buruk sebenarnya. Lalu misalnya kalau buruh juga nanti tidak mulai mencoba bahwa mereka itu akan siap ditempatkan di mana saja dari sekarang, bencana ini tidak akan pernah berubah sampai masa depan. Kalau sekarang saya sudah usia senja, ini tidak sangat berpengaruh kepada saya. Tapi bagi anak-anak saya, bagi buruh-buruh yang sedang sekarang menonton, bagi pekerja karyawan atau anak-anak muda yang sedang antri untuk melakukan pekerjaannya. Jadi kalaupun misalnya kita menuntut pemerintah harus melakukan A, B, dan C, tapi saya kira semua stakeholder, pengusaha, bahkan masyarakat harus berkontribusi untuk dapat mengatasi masalah ini dan juga biar kita puas mengatakan bahwa bonus ini adalah keuntungan bagi kita, bukan menjadi malapetaka. Mungkin tidak sangat pas jawaban saya, Mas, tapi saya hanya bisa menyampaikan seperti itu. Saya kira masih ada yang bisa menambahkan yang lebih pas menjawab Mas Indra yang tadi. Terima kasih Mbak Eli atas jawabannya. Selanjutnya saya akan beralih ke Pak Aloysius Budi Santoso. Nah, Pak Budi, ini ada tambahan pertanyaan juga selain yang tadi sudah saya sebutkan dari Fadia Lidiana ya, yang bertanya spesifik tentang seberapa besar efektivitas Undang-Undang Cipta Kerja untuk menyerap tenaga kerja gitu. Jadi silakan Pak Budi untuk memborong beberapa pertanyaan. Silakan Pak Budi. Maaf Pak Budi masih unmute. Sorry. Ya, saya akan fokus saja kepada dua pertanyaan dari Mas Indra Bayu tentang keselarasan menciptakan pemenuhan tuntutan para pekerja dan produktivitas. Saya kan di sini memang hadir sebagai Apindo, tapi saya adalah praktisi HR di sebuah korporasi yang company-nya ratusan dan karyawannya ratusan ribu. Turnover kami, attrition rate kami itu di bawah 3%. Apakah kami membayar karyawan-karyawan kami menjadi sangat extraordinary? Enggak juga. Sesuai dengan pasar, kalau yang talent ya lebih baik daripada pasar, tapi kalau yang average ya sesuai dengan pasar atau sedikit di bawah pasar. Tapi tadi bisa turnover-nya hanya 3%. Itu menunjukkan bagaimana bahwasannya kalau tadi terjadi proses komunikasi dialog terus-menerus antara kita sebagai perusahaan dan karyawan kita, dan kita memberikan mereka bukan hanya sekedar bicara soal upah, benefit, tetapi juga development, kesempatan berkarir dan seterusnya, maka percayalah bahwa akan tercipta sebuah proses yang produktif di perusahaan tersebut. Kalau bahasa kerennya di HR adalah bahwa karyawan menjadi lebih engaged ya, untuk memberikan yang terbaik kepada perusahaan. Apakah itu ada dalam mimpi? Tidak. Seperti tadi saya pimpinan HR di holding company dengan perusahaan lebih dari 200 dan karyawan hampir 200.000. Dengan turnover di bawah 3%, dan kemudian bukan berarti kita membayar paling mahal di pasar. Jadi kembali esensinya adalah bagaimana terjadi proses komunikasi. Kalau bahasa Jawa ini kebetulan kagama ya, pasti banyak orang Jawanya. Kita memperlakukan karyawan kita tuh diuwongke gitu, dianggap orang gitu. Nah dengan demikian maka kemudian semua pihak akan tadi yang saya sampaikan akan merasa bahwa perusahaannya adalah second home. Begitu second home, maka tidak melulu bicara masalah upah, tidak melulu bicara masalah benefit, tetapi ini bagaimana kita berkembang bersama. Saya kira seperti itu, Mas. Indra Bayu. Kemudian yang kedua dari Fadia, saya kira gini, Mbak Fadia. Satu, kalau saya sebagai pengusaha melihat tadi ini betul-betul Undang-Undang Cipta Kerja itu menciptakan
relaksasi dari berbagai macam regulasi yang betul-betul bisa mengapil untuk orang melakukan investasi. Yang harus dijaga adalah implementasinya beneran gitu. Karena kita bikin regulasi apa saja, tapi kalau nanti implementasinya tidak dengan baik, dengan konsisten, ya lapangan kerjanya juga nggak tercipta juga. Sebagai contoh, sekarang pengupahan. Peraturannya apa, kemudian bupatinya mutusin apa, gubernurnya mutusin apa gitu. Ya susah kita. Kalau tiap kali bikin regulasi, tapi kemudian regulasi dilanggar sendiri oleh berbagai macam pihak, ya akhirnya nggak tercipta. Jadi kembali, kalau saya kok sangat percaya bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini akan sangat bermanfaat selama kemudian kita semua juga melakukannya dengan baik dan benar, dan tentu dengan pengawasan yang baik dari pemerintah. Ya, karena jujur banyak sekali terjadi relaksasi dari berbagai macam hal. Kembali tadi yang disampaikan oleh Bu Mahatmi atau Pak Profesor bahwa Pak Profesor Tajudin bahwa ini tuh sebetulnya ketenagakerjaan itu hanya 1 dari 10 klaster. Dari 10 klaster di dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang pada dasarnya membuat orang makin tertarik untuk melakukan usaha. Jadi saya optimis ini bisa dilakukan selama kita bersama mampu melakukannya dengan baik dan benar dan ada pengawasan yang baik. Bikin regulasi apapun kalau akhirnya dilanggar-langgar, nggak diikuti oleh sana sini, ya kalau saya orang sekarang bilang sama aja bohong. Gitu. Saya kira begitu Pak Andes. Terima kasih Pak Budi atas jawaban untuk 2 pertanyaan yang menurut saya penting sekali ya, kaitannya dengan keselarasan antara pengusaha dan juga buruh ya, para pekerja gitu, dan juga tentang efektivitas Undang-Undang Cipta Kerja gitu. Undang-undang dibuat tapi kalau dilanggar ya sama saja seperti itu tadi. Jadi yang penting adalah penegakannya. Bapak Ibu narasumber dan juga para audien yang berada di Zoom maupun di YouTube, kita sebetulnya ingin meneruskan diskusi ini, tapi waktunya sangat terbatas dan kita sudah sampai pada ujung acara. Pertama-tama kami mohon maaf tidak bisa melanjutkan lagi diskusi ini. Dan juga kami berterima kasih kepada Ibu Menteri, Pak Rektor, pengurus Sekjen Kagama, di sini diwakili Bli Ariti Bayana, kemudian juga kepada keempat narasumber kita. Sekali lagi terima kasih. Nah, Bapak Ibu dan sahabat Kompas semuanya, kita berharap dari diskusi ini kita bisa memberi masukan kepada pemerintah dan juga pihak-pihak yang berkepentingan. Sekali lagi saya ingin menginformasikan bahwa acara ini terselenggara atas kerjasama Harian Kompas dengan pengurus Pusat Keluarga Alumni Universitas Gajah Mada atau Kagama. Saya mohon maaf kalau dalam diskusi ini ada yang kurang berkenan. Selanjutnya terima kasih. Kita berjumpa di acara Kompas Talk yang lainnya. Salam sehat selalu. Saya Andreas Marioto undur diri dari ruang virtual ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Salam sehat. Salam sehat, sampai ketemu kembali Bapak Ibu. Ya, saya undur diri. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Mohon izin. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Mohon izin.